Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita dapat kembali bertemu pada hari ini untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami dapat kembali menikmati hari ini lagi ya Tuhan. Kiranya pada saat ini Tuhan boleh memberikan hikmat bagi kami, agar kami akan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga biar Engkau boleh mengurapi hamba-Mu yang membawakannya, biarlah dia boleh diberikan hikmat juga, agar dapat membawakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Zakaria 8 ayat 11 hingga yang ke-13. Zakaria 8 ayat 11 hingga yang ke-13. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara, bacaan hari ini mengisahkan tentang kasih Allah yang begitu luar biasa kepada umatnya. Meskipun kita tahu bahwa bangsa Israel sering sekali memberontak kepada Allah, namun Allah tidak membiarkan dan tidak meninggalkan bangsa Israel dihukum dan terus hidup di dalam pembuangan di Babel. Oleh karena kasih-Nya, maka Allah merancangkan juga pemulihan bagi umatnya. Di dalam bagian yang kita baca hari ini, Allah menjanjikan pemulihannya melalui nubuat yang disampaikan oleh seorang Nabi Zakaria yang hidup dan melayani di Yerusalem pasca pembuangan. Allah berjanji akan kembali menyertai Sion. Itu artinya Allah akan kembali menyertai bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Kehadiran dan penyertaan Allah akan membawa Yerusalem menjadi kota kebenaran dan kesetiaan, dan gunung Tuhan akan disebut kudus, sebab di sanalah umat Allah akan beribadah kepadanya. Allah juga menjanjikan kehidupan yang sejahtera dan penuh damai sejahtera kepada Israel. Ia berjanji akan memberikan kemurahan bagi bangsa Israel dan menjauhkan mereka dari malapetaka serta ancaman dari bangsa lain. Yang Allah minta dari mereka ialah seluruh bangsa Israel harus mempertahankan hidup yang bersih dan suci. Jika bangsa Israel setia melakukan yang benar, adil, dan hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan janji-Nya untuk menyertai mereka yang telah diberikan anugerah untuk boleh kembali dari pembuangan. Kembalinya umat Israel dari pembuangan Babel, ini menjadi gambaran pemulihan di masa depan. Mereka akan menerima kebenarannya melalui Kristus, melalui karya penebusan Kristus. Maka semua bangsa dapat melihat bahwa Allah bukan hanya milik orang Yahudi saja. Melalui Kristus, bangsa-bangsa di dunia diselamatkan dan dimampukan untuk menyembah Allah. Inilah yang dimaksud dengan anugerah Allah. Inilah janji pemulihan dari Allah yang seutuhnya bagi kita umat yang percaya kepadanya. Namun Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya firman Tuhan ini tidak langsung terjadi pada kehidupan kita. Seringkali kehidupan kita mengalami banyak pergumulan dan kesulitan. Seakan-akan Tuhan membuang kita seperti bangsa Israel yang ada di pembuangan. Mungkin sebagian dari kita ada yang mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, sudah mengupayakan cara ini dan itu, namun kesehatan tidak kunjung pulih. Ketakutan juga apakah dapat menjalani hari esok karena kondisi ekonomi dan dunia yang semakin mengkhawatirkan. Tekanan hidup, kondisi keluarga, stres, dan banyak hal yang lainnya yang membuat kita tidak bisa melihat akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita sampai bertanya,
Sampai kapan ya Tuhan? Aku lelah Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara. Di dalam ketidakmengertian kita, kapan janji Tuhan digenapi, tentu dapat membuat kita mempertanyakan dan mungkin mulai meragukan Tuhan. Namun ingatlah bahwa Tuhan setia. Dia tidak membiarkan kita, Dia tidak mengabaikan kita. Tuhan juga tidak meninggalkan kita di tengah-tengah kondisi yang terpuruk sekalipun. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita menaruh pengharapan kita kepadanya, Tuhan kita. Marilah kita tetap setia menunggu janji penyertaan-Nya yang terus digenapi di dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup terus di dalam kebenaran firman-Nya dan menjadi saksi hidup akan kebesaran, kemurahan, dan penyertaan Tuhan yang nyata bagi sesama kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali menguatkan kami. Kiranya Engkau boleh menanamkan itu semua di dalam hati kami. Dan Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.